Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah dan buat yang ada di sini. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh kembali beribadah meskipun dari tempat kita masing-masing. Tapi kita percaya ibadah kita ada Tuhan yang hadir di dalamnya. Dan pada saat pagi hari ini sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua jemaat Tuhan, baik yang kami ada di sini Tuhan maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, buat nafas yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan untuk berkumpul memuji Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami akan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan hadir dan mengurapi setiap ibadah kami, mengurapi setiap kehidupan kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami semua, yang tetap setia menyembah Tuhan, yang tetap setia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, sukacita dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami semua. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita dari Tuhan itu yang penuhi kita pada pagi hari ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, hanya Kau tempat kami berharap. Hanya Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan
tangan-Mu selalu tersedia bagi kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang terindah ketika kami menaikkan pujian buat Engkau, ketika kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa kami nikmati dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul dengan keluarga kami. Kami masih dapat menikmati Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Ini adalah waktu yang terindah kami mempersembahkan pujian buat Engkau Tuhan. Biarlah persembahan pujian anak-anak-Mu Tuhan berkenan di hati-Mu. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu Engkau sampaikan Tuhan, kami akan dituntun, kami akan mengerti, kami akan ditegur, kami akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah kata-kata yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Mari kita baca di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Sadra, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saya memberikan tema iman, ketaatan dan kesetiaan. Ini adalah satu paket. Iman, ketaatan dan kesetiaan adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Dan jujur, tulus, rendah hati itu juga satu paket. Kita tidak mungkin taat kalau kita tidak punya iman. Kita tidak mungkin setia kalau kita tidak taat. Oleh sebab itu ini satu paket. Kalau saudara-saudara setia berarti saudara juga taat. Karena apa? Saudara taat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan tinggalkan perhimpunan, perkumpulan dalam ibadah. Kita semua walaupun kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, kita sedang mengadakan perhimpunan, perkumpulan. Karena apa? Karena disitulah Tuhan akan memberikan berkat melalui firman-Nya. Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan ibadahmu. Kita mau datang, kita berikan waktu untuk Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, banyak orang berpikir bahwa iman itu suatu sama dengan agama. Atau iman itu sama dengan percaya. Sebetulnya iman itu tidak sama. Tetapi iman itu adalah pada waktu kita percaya dan mentaati apa yang kita percayai. Itulah ketaatan. Ketaatan adalah satu hal penting. Karena dalam bahasa aslinya itu ketaatan adalah
mendengar, menyimpan, merenungkan, serta melakukan dengan setia. Itu arti ketaatan. Merenungkan, mendengar, menyimpan, dan melakukan dengan setia. Sekarang kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kita sedang mendengarkan, merenungkan bersama-sama, dan kita simpan di dalam hati kita. Dan saya percaya firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memperhatikan firman itu, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita boleh beribadah, ini satu anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saat sekarang ini, perhatikan baik-baik apa yang terjadi di dalam lingkungan di sekeliling kita. Kita mau perhatikan baik-baik. Kita mau memberikan waktu kita yang hanya singkat. Kita tidak lama, kita hanya 1 jam di dalam kita beribadah. Tetapi dengan waktu yang singkat, saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menolong kita pada saat ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah menuntut dari kita semua, yaitu ketaatan dan kesetiaan kita. Ketaatan dan kesetiaan ini bukan saja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi juga dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami, istri, anak-anak. Ini dituntut ketaatan, kesetiaan. Setiap rumah tangga itu ada peraturannya masing-masing. Rumah tangga saudara dengan rumah tangga saya mungkin berbeda peraturannya. Ada aturan masing-masing. Suami, istri, anak-anak harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ada peraturannya, ada aturannya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi aturan-aturan di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani, di dalam kita bersaat teduh, memberikan waktu dengan baik. Ada aturannya. Tuhan memberikan aturan-aturan kepada kita melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu perhatikanlah baik-baik. Kita mau mengikuti peraturan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, Matius 19 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini aturan yang Tuhan berikan kepada kita, suami istri dalam keluarga. Ingat baik-baik. Kalau kita lagi ribut mungkin ada salah paham satu dengan yang lain. Jangan keluar dari mulut kita, yaitu cerai. Karena inilah yang dibenci oleh Tuhan. Ini aturan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ketika kita memasuki perkawinan, ada aturan-aturan, ada firman Tuhan yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada kita, dan ada janji-janji nikah yang kita ucapkan. Suami istri akan mengikat janji-janji nikah satu dengan yang lain. Nah, janji-janji nikah ini mungkin sekarang kita sudah lupa kali ya. Udah berapa puluh tahun kita menikah sehingga lupa. Justru sebetulnya tidak boleh. Kalau kita lupa, kita baca lagi di dalam Efesus itu ada. Efesus 5. Ada janji-janji nikah. Tetapi biarlah kita mau mengerti. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ada peraturan-peraturan dari Tuhan. Ini menunjukkan
ketaatan dan kesetiaan antara suami istri. Karena itu juga merupakan suatu pelayanan. Kita berkeluarga, kalau kita memegang janji Tuhan, kita melakukan janji Tuhan, ini satu pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan kita melayani tetapi rumah tangga kita berantakan. Itu tidak benar. Tetapi kita melayani pekerjaan Tuhan, kita juga melayani di dalam keluarga. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, ketika kita masuk dalam pernikahan yang kudus, itu ada janji-janji yang diucapkan antara wanita dan pria, calon suami istri ini. Janji-janji itu tidak boleh dilupakan dan harus dilakukan dengan setia dan taat, agar benar-benar kita merasakan dalam rumah tangga, dalam keluarga itu menikmati. Karena janji Tuhan itu bukan hanya janji-janji saja, tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan tidak sembarangan memberi janji-janji itu kepada kita, janji nikah itu. Ada contoh dalam Alkitab, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, yaitu tadi di dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia menyatakan imannya kepada Tuhan, bahwa dia tidak akan berubah imannya, walaupun ada ancaman, walaupun ada tekanan yang sangat-sangat berat. Tadi kita sudah membaca, coba kita baca lagi di dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara-saudara, tidak mudah untuk menyatakan iman dalam situasi yang tidak enak, situasi yang menekan, yang mengancam nyawanya. Karena kalau dia tidak menyembah patung Tuhan Raja Nebukadnezar, dia akan dibuang. Dia akan dibuang ke dalam dapur api. Ini ancaman yang harus dia terima kalau tidak mengikuti peraturan dari Tuhan Raja Nebukadnezar. Tetapi ketiga orang ini mempunyai iman yang kuat. Hanya Tuhanku, hanya Allahku yang aku sembah, dikatakan. Tidak ada yang lain. Sungguh luar biasa. Kalau kita melihat mereka mempunyai iman yang kuat, itu dari ketaatan mereka. Dari ketaatan mereka, dari kedisiplinan mereka di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat riwayat dari ketiga orang ini, dia mendisiplinkan, dia berdoa dikatakan sehari 3 kali. Apapun kesibukannya di luar, dia selalu pulang, dia berdoa. Dia mendisiplinkan diri untuk dia taat kepada Allahnya. Kalau dia tidak mendisiplinkan diri, tidak mungkin dia mempunyai iman yang kuat. Karena ketaatannya, saudara-saudara, ketaatan ini berdampak luar biasa. Ketaatan ini mempunyai dampak yang luar biasa. Ketika dia menghadapi satu tekanan,
ketika dia menghadapi satu ancaman, lingkungan yang tidak enak, tetapi dia sanggup berkata, hanya Tuhanku yang aku sembah, tidak ada yang lain. Padahal ancaman, hukuman itu ada di depan mata dia. Tetapi dia tidak goyah imannya. Dia tetap berpegang teguh pada imannya. Karena apa? Karena kedisiplinan dia dari hari ke hari. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sekarang ini menghadapi situasi yang tidak enak. Keadaan di lingkungan kita, di Indonesia yang tidak enak, yaitu kita menghadapi virus corona yang sangat ganas. Saya dengar di televisi ada dokter siapa itu yang perempuan, dia katakan, virus ini sebetulnya lemah. Tetapi kalau dia sudah masuk ke tubuh kita, dia akan mengancam, dia begitu ganas dikatakan. Oleh sebab itu, kenapa pemerintah bilang harus pakai masker? Kita ikuti peraturan pemerintah, jangan kita lalai, jangan kita menganggap enteng. Saya dengar dari dokter ini, saya pikir benar, kita mesti hati-hati. Kita kadang-kadang suka menganggap remeh, nggak apa-apa lah. Buktinya tuh di mall masih rame. Dokter ini mengatakan virus ini lemah sebetulnya. Oleh sebab itu kita dianjurkan suruh cuci tangan. Dengan cuci tangan virus ini akan mati. Tetapi kalau dia sudah menyentuh, dia masuk ke hidung, ke mulut, ke mata, ke telinga, itu yang bahaya. Dia langsung ganas, dia bekerja di dalam tubuh kita. Kita harus perhatikan, kita menghadapi satu situasi yang tidak enak. Tetapi kalau kita mempunyai iman seperti Sadra, Mesa, dan Abednego, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tubuh ini adalah milik Tuhan, amin. Tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Tubuh ini ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah tebus tubuh ini dengan darah Yesus yang mahal. Darah Yesus yang kudus. Sehingga tidak ada virus apapun yang dapat menyentuh tubuh ini. Amin. Iman kita harus berkata demikian. Ucapkan setiap bangun tidur. Setiap saudara ada di jalan. Kita ucapkan itu. Tuhan, tubuh ini adalah milik Tuhan. Dengan apa kita bisa melindungi tubuh kita? Tidak cukup juga dengan masker, tidak cukup juga dengan yang ini, tetapi dengan darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan tubuh ini. Tubuh ini sudah dibeli, sudah ditebus dengan darah Yesus yang kudus, yang suci dan mulia. Sehingga tidak ada virus apapun yang dapat menyentuh tubuh ini. Karena tubuh ini milik Tuhan. Tubuh ini adalah dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kita harus perkatakan iman kita kepada Tuhan. Nyatakan iman ini kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu taat agar kita memiliki kekuatan yang luar biasa seperti Sadra, Mesa, dan Abednego ini. Kita perlu taat, kita perlu setia, kita perlu iman. Sekarang ini orang yang tidak punya iman, dia akan merasa khawatir, merasa takut. Nanti mati bukan karena virus, malahan jadi karena ketakutan, karena kekhawatiran. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, bukannya kita menantang, tidak. Tetapi kita percaya bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, Mazmur 1 ayat 1-3, ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini yang pertama kita lihat jalan orang benar. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini jalan orang benar, jalan anak-anak Tuhan. Dia yang taat, dia yang setia. Apa yang diperbuatnya berhasil. Keadaan dunia sekarang ini lagi susah. Kalau saya kemarin ini teman dari Australia dia telepon, gimana tante di Indonesia? Ya begini. Sama saya bilang, di Australia pun demikian. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman. Gimana tante perekonomiannya? Semua susah. Tetapi anak-anak Tuhan, jalan orang benar dipelihara Tuhan. Jalan orang benar, apapun yang diperbuatnya berhasil. Jangan kita takut. Tugas kita adalah kita lakukan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat pengalaman kita dengan Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara, ini saya rindukan, saya berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan kasih firman, Tuhan terima kasih. Saya perlu menguatkan jemaat umat Tuhan. Karena hari-hari ini benar-benar kita merasa takut dan khawatir. Tetapi kita harus percaya bahwa jalan orang benar akan dipimpin oleh Tuhan. Dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Jadi jangan kita takut. Apa tugas kita yang harus kita lakukan? Lakukan. Yaitu setia kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Itu saja yang Tuhan tuntut dari kita, yang Tuhan inginkan dari kita. Percayalah dengan kesetiaan, ketaatan, dan iman kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada kita. Tuhan perhitungkan kesetiaan kita, ketaatan kita. Tuhan perhitungkan itu semua. Sehingga Tuhan akan membela kita. Dalam keadaan situasi apapun, Tuhan ada menyertai kita senantiasa. Amin. Amin. Oleh sebab itu, tugas kita lakukanlah. Jangan kita kendor semangat kita. Jangan kita terombang-ambing dengan keadaan ini. Saudara, sudah ada contoh dari firman Tuhan. Ketika murid-murid Yesus di tengah laut menghadapi gelombang ombak yang besar, mereka berusaha untuk menyelamatkan. Mereka takut, mereka khawatir. Tuhan Yesus datang menghampiri mereka di tengah-tengah malam jam 3. Saudara-saudara, Yesus menghampiri. Yesus tahu apa yang terjadi terhadap murid-murid ini. Tuhan tahu apa yang kita alami sehari-hari ini. Pergumulan apa, masalah apa yang kita hadapi. Saudara, jangan kita lari dari Tuhan. Ketika murid-murid ini menghadapi gelombang yang besar, Yesus menghampiri. Yesus katakan, mari datang kepadaku. Mereka melihat bahwa itu hantu, katakan. Dia tidak mengenal akan Tuhan. Ketika menghadapi satu gelombang yang besar, mereka tidak mengenal. Sehingga dikatakan itu yang datang hantu. Tapi Yesus katakan, mari datang. Dia mengulurkan tangannya. Hanya Petrus yang turun dari perahu itu. Sehingga Petrus dapat berjalan di atas gelombang ombak yang besar itu.
Petrus dengan iman dia turun. Ketika dengan iman dia turun, dia bisa berjalan di atas gelombang itu. Saudara-saudara, iman itu sangat dibutuhkan. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, mungkin jalan buntu yang tidak terpikirkan oleh kita, sehingga seolah-olah tertutup jalan itu. Tapi ada Yesus, ada Tuhan kita yang kita sembah. Dia katakan, mari datang kepadaku. Hai yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, mari datang. Dia mengulurkan tangan kepada kita. Jangan kita lari dari Tuhan. Ketika Petrus merasa ragu, dia melihat kanan ke kiri, gelombang yang besar itu, maka hampir dia tenggelam. Tapi untung ketika dia hampir tenggelam, dia berseru kepada Tuhan, tolonglah aku. Maka dengan cepat Tuhan menolong. Dia mengulurkan tangannya sehingga dia dapat diangkat dari masalah ini. Saudara-saudara, saya tahu bahwa sekarang ini begitu berat beban-beban kita. Tidak ada, semua kena. Oleh sebab itu mari, jangan kita lari dari Tuhan. Jangan kita lari dari Tuhan. Justru kita akan lebih dekat, kita mau lebih intim lagi. Cari Yesus, cari Tuhan. Untuk supaya kita mendapatkan satu kelegaan, mendapatkan satu kekuatan. Saudara-saudara, ketika teman saya telepon, aduh tante, rasanya lega ya tante kalau kita bisa sharing katanya. Tadinya merasa takut, khawatir. Dia juga di sana tidak bisa beribadah di gereja melalui online. Kita semua perlu kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari jangan mundur, tetap bersemangat. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari, saudara-saudara yang saya kasihi, kita mau tetap, ayo bersemangat. Bikin mesbah keluarga di dalam rumahmu. Karena ini yang membuat hubungan keluarga menjadi intim, menjadi kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita membangun mesbah keluarga, ada Roh Kudus yang menaungi rumah kita. Ada Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara, suami, istri, anak-anak, mari dukunglah orang tuamu. Dukung orang tuamu. Kita hanya dapat berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat memperhatikan dan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita, jangan kita menjadi lemah, jangan kita mundur, tetapi tetap bersemangat dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami dan kami sudah melakukan ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah yang memberkati kami Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih Engkau telah pimpin dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berbakti kepadamu. Tuhan, biarlah kegiatan ini terus-menerus merupakan satu kegiatan di mana Tuhan mendidik kami, mengajar kami untuk kami boleh tetap setia dalam diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Bapa yang baik, Tuhan memberkati kami dalam rumah tangga kami, menghadapi masalah-masalah ekonomi. Tuhan berkenan menolong, berkati kami. Terima kasih Bapa.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai pagi sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.